Sebagai Gen Z, bagaimana menurut Wilman peran Gen Z dalam pemilu dan pemilihan ini? Ya, saya sangat berharap bagaimana teman-teman pemilih pemula nanti, saya juga sebagai pemilih pemula bisa melihat pemimpin yang akan dipilih itu dilihat dari bagaimana visi misinya. Kita lihat bagaimana program-programnya, bagaimana dia mengatasi masalah-masalah politik, masalah-masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan yang ada di daerah yang dipimpinnya. Kami sebagai pemilih pemula nih harus memiliki peran yang sangat penting karena kami juga itu sebagai warga negara Indonesia yang sudah berhak untuk memilih, tentunya kami memiliki hak suara untuk kemudian kami berikan kepada calon pemimpin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, terima kasih sudah bergabung kembali di channel YouTube KPU Kabupaten Takalar, tentunya di podcast KPU Kabupaten Takalar. Bersama saya, Eka Mustari. Di episode kali ini, kita akan berbincang seputar peran pemilih pemula dalam pemilu dan pemilihan serentak 2024. Telah hadir di studio narasumber kita dari salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Takalar, yaitu SMA Negeri 1 Takalar. Beliau adalah salah satu siswa yang mewakili KPU Takalar dalam lomba debat pelajar Pilkada 2024. Dan langsung saja kita perkenalan dengan narasumber kita kali ini. Halo, kenalin aku Wilman Hidayat Husain dari SMA Negeri 1 Takalar. Sekarang sudah duduk di bangku kelas 12. Nah, ya itu. Boleh nggak sedikit Wilman ya namanya ya? Wilman, betul. Boleh sedikit Wilman ceritakan bagaimana bisa menjadi perwakilan untuk KPU Kabupaten Takalar dalam debat Pilkada tahun 2024? Waktu itu aku mendaftarnya, aku dapat info lomba terkait lomba debat pelajar Pilkada 2024 tingkat Kabupaten Takalar. Nah, aku lihat info lomba, aku ajak kakak kelas aku, teman kelas aku untuk kemudian mendaftar menjadi satu tim di perlombaan tersebut. Waktu itu saya melawan beberapa sekolah dari Kabupaten Takalar tentunya. Kemudian mulai dari penyisihan, lanjut semifinal, kemudian di final alhamdulillah saya dapat juara 1 dan terpilih menjadi perwakilan KPU Takalar dalam lomba debat pelajar Pilkada 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan melawan 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Waktu itu kelas berapa itu pas ikut lomba debat? Waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Wah, hebat. Jadi pada saat debat pelajar Pilkada 2024, Wilman belum memilih ya? Iya, belum, masih 16 tahun waktu itu. Oh iya. Jadi bagaimana menurut Wilman tentang pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan 2024 lalu? Oke, 2024 lalu pemilu dan pemilihan atau pilkada. Nah, tahun 2024 lalu itu kalau tidak salah pemilu dilakukan 14 Februari. Nah, di mana setahu saya yang saya lihat pemilu itu dilakukan serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD RI. Kemudian kemarin dilakukan Pilkada 2024 untuk yang KPU Takalar itu lakukan serentak se-Sulawesi Selatan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Jadi tahun ini ya udah masuk umur 17 kan? Iya, sudah masuk umur 17. Excited nggak besok pas jadi pemilih? Tentulah, karena
untuk memilih di sekolah saja, memilih ketua OSIS saja itu sudah sangat memberikan semangat yang luar biasa. Saya sudah menggunakan hak suara saya nih di pemilihan ketua OSIS seperti itu. Wilman, sebagai pemilih pemula, bagaimana Wilman melihat sebagai generasi Gen Z dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini? Oke, saya sebagai Gen Z yang kemarin pas 2024 itu belum memilih. Saya lihat pemilu dan pemilu kada itu sangat luar biasa pelaksananya, khususnya di Kabupaten Takalar, karena yang saya dengar-dengar tidak ada intervensi-intervensi seperti money politik dan lain-lain, sehingga saya rasa pemilu dan pemilu kada yang dilakukan di Kabupaten Takalar kemarin yang diselenggarakan oleh KPU itu sudah sangat luar biasa, dan saya juga sangat tertarik, tapi sangat disayangkan saya belum memilih pada pemilihan sebelumnya. Jadi nanti di pemilihan selanjutnya saya sudah sebagai pemilih pemula, saya akan memilih pemimpin saya akan memilih perwakilan saya dalam pemilu dan pemilu kada seperti itu. Ada nggak ketertarikan Wilman sebagai generasi Gen Z untuk ikut serta dalam pesta demokrasi yang diadakan sekali 5 tahun ini? Tentu sangat tertarik, karena ini sebelumnya mau cerita nih, kalau saya di SMA 1 Takalar itu dari tahun 2023 sudah jadi penyelenggara untuk pemilihan ketua OSIS. 2024 jadi penyelenggara juga. Kemudian kemarin di KPU serentak se-Sulawesi Selatan itu saya jadi tim Bawaslu atau tim pengawas pemilos atau pemilihan OSIS. Jadi saya sangat tertarik karena saya sudah lakukan itu di tingkat SMA, walaupun dalam bentuk miniatur dari pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah itu dalam pemilos atau KPO, Komisi Pemilihan OSIS seperti itu. Jadi sedikit banyaknya sudah tahu ya proses demokrasi itu seperti apa? Iya, betul. Jadi saya sangat tertarik untuk melihat yang selama ini saya lakukan dalam bentuk miniatur kecil di SMA Negeri 1 Takalar. Saya sangat penasaran kalau di tingkatan yang sebenarnya di pemilu dan pemilu kada itu seperti apa. Jadi begitu. Dalam penyelenggaraan pemilos yang udah Wilman hadapi, ada nggak tantangan yang Wilman temui pada saat pemilos tersebut? Oke, tantangan pasti ada. Ya. Saya waktu itu di 2023, 2024 sebagai penyelenggara pemilos, yang tantangan yang paling saya rasakan itu adalah bagaimana perbedaan pilihan dari teman-teman di sekolah. Setiap kelas beda pilihannya, setiap orang beda pilihannya, tentu, sehingga mungkin adalah beberapa perselisihan. Tapi kami sebagai penyelenggara tetap berusaha keras untuk meminimalisasikan hal tersebut. Bagaimana proses kampanye itu berlangsung di setiap kelas, adanya orasi-orasi yang dilakukan di lapangan sekolah, dan kami sebagai penyelenggara berusaha memberikan ataupun memfasilitasi dan memaksimalkan bagaimana kemudian pemilihan itu menjunjung nilai-nilai demokrasi seperti itu. Kan Wilman udah tahu nih pemilos. Jadi bagaimana Wilman tahu tentang pemilu dan pilkada sejauh ini? Oke, terkait pemilu dan pilkada, yang pertama kali saya tahu terutama di Kabupaten Takalar waktu itu ada tim dari KPU Takalar yang datang ke sekolah saya untuk melakukan sosialisasi terkait bagaimana menjadi pemilih pemula yang baik, bagaimana menghindari intervensi-intervensi, dan bagaimana penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu tersebut ataupun pemilu kada tersebut. Kurang lebih sama nggak yang disampaikan dari KPU sendiri dengan kegiatan pemilos yang Wilman selenggarakan kemarin? Oke, itu kurang lebih sama karena kami juga mengadopsi yang ada di KPU, terutama KPU Kabupaten Takalar, bagaimana step by stepnya untuk melaksanakan pemilihan tersebut. Mulai dari pertama kita buka pendaftaran, terus ada verifikasi data dan bagaimana kami memverifikasi formulir pendaftaran dari calon ketua OSIS tersebut, lanjut ke bagaimana uji kelayakan dan uji kepatutan, debat kandidat, kampanye, adapun masa tenang, lalu ke hari H pencoblosan seperti itu. Dari sekian banyak proses kegiatan, yang mana menurut Wilman
kegiatan mana yang menurut Wilman yang paling Wilman sukai atau yang memberkas gitu dari semua proses penyelenggaraan itu? Oke, baik dari pemilos maupun pemilu dan pemilu kada, yang paling saya sukai itu adalah pas debat kandidat. Karena di debat kandidat itu saya bisa melihat bagaimana si calon-calon pemimpin ini, calon-calon wakil rakyat ini melakukan adu visi misi, adu argumen, program, dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tingkat kedaerahannya, misalnya kalau di pemilu kada, ataupun kalau bagi presiden bagaimana menyelesaikan permasalahan nasional. Nah, kalau di tingkat sekolah saya bisa melihat bagaimana calon ketua OSIS ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kedisiplinan dan lain-lain yang ada di antara kami siswa-siswi terutama di UPT Semandega Takalar, seperti itu. Sebagai Gen Z, bagaimana menurut Wilman peran Gen Z dalam pemilu dan pemilihan ini? Oke, peran Gen Z dalam pemilu dan pemilu kada ya. Kami sebagai pemilih pemula nih harus memiliki peran yang sangat penting karena kami juga itu sebagai warga negara Indonesia yang sudah berhak untuk memilih, tentunya kami memiliki hak suara untuk kemudian kami berikan kepada calon pemimpin kami. Nah, oleh karena itu menurut saya peran yang paling penting dilakukan oleh Gen Z itu adalah bagaimana kemudian Gen Z itu bisa lebih dalam, lebih bisa melihat bagaimana visi misi dan program-program baik dari calon pemimpinnya, misalnya presiden, bupati, gubernur, dan lain-lain. Kemudian bagaimana kemudian kami sebagai Gen Z melihat track record dari calon pemimpin ini, apakah benar-benar bisa diberikan amanah untuk hak suara saya, hak suara kami dalam proses pemilihan tersebut. Jadi peran yang sangat besar itu bisa dilakukan oleh Gen Z sebagai generasi yang sudah melek teknologi, sudah bisa melihat dari media sosial dan lain-lain, bisa ikut juga menyuarakan bagaimana kemudian demokrasi itu bisa berjalan baik, bisa tanpa intervensi-intervensi dan lain-lain seperti itu. Dari Wilman sendiri, apakah Wilman mau menjadi bagian dari KPU sebagai agen demokrasi khususnya untuk pemilih pemula? Oke, untuk menjadi agen demokrasi nih, tentu saja saya mau karena saya juga adalah orang yang sangat peduli terkait bagaimana proses demokrasi di Kabupaten Takalar misalnya maupun secara luas di Indonesia. Jadi apabila diberi kesempatan nih untuk menjadi agen demokrasi dengan KPU Kabupaten Takalar untuk teman-teman pemilih pemula, tentu saja saya sangat mau karena dengan demikian saya bisa lebih berperan aktif dalam memberikan sosialisasi, memberikan sharing-sharing ilmu dengan teman-teman pemilih pemula terkait bagaimana menjadi pemilih yang baik, menghindari intervensi-intervensi dan lain-lain, dan hanya berfokus melihat bagaimana visi misi, program, dan track record dari pemimpin yang akan dipilih, sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan dalam proses pemilu itu bisa kita hindari. Oleh karena itu saya sangat mau apabila ada kesempatan untuk menjadi agen dari KPU, terutama KPU Kabupaten Takalar. Harapan Wilman sendiri sebagai generasi Gen Z untuk pemilu dan pemilihan selanjutnya apa? Oke, harapan yang saya sangat harapkan nih untuk teman-teman pemilih Gen Z, kemudian bagaimana kemudian dalam pemilu dan pemilu kada selanjutnya, saya sangat berharap bagaimana teman-teman pemilih pemula nanti, saya juga sebagai pemilih pemula bisa melihat pemimpin yang akan dipilih itu dilihat dari bagaimana visi misinya. Kita lihat bagaimana program-programnya, bagaimana dia mengatasi masalah-masalah politik, masalah-masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan yang ada di daerah yang dipimpinnya. Kemudian bagaimana kemudian track record nih dari pemimpin, apakah dia selama dia bergelut dalam dunia politik, beliau adalah orang yang pantas untuk dipilih dan pantas untuk menerima amanah hak suara pilih kita. Jadi saya sangat berharap teman-teman pemilih pemula itu tidak menjadi pemilih yang apatis, tidak menjadi warga negara yang apatis, yang tidak peduli terkait dunia demokrasi dan politik, karena pada dasarnya yang saya rasa itu
politik seberpengaruh itu, bahkan sesimpel makanan saja itu dipengaruhi juga oleh politik, harga makanan dan lain-lain, sehingga saya rasa dan yang saya harapkan untuk teman-teman pemilih pemula dan yang saya harapkan untuk pemilu dan pemilu kada nanti bisa melahirkan pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang kemudian bisa benar-benar peduli terkait isu-isu sosial, isu pendidikan, isu ekonomi dan lain-lain, sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, seperti itu. Baiklah, kita sudah di penghujung episode kali ini. Untuk Wilman, bisa berikan closing statement-nya khusus untuk teman-teman Gen Z yang akan menggunakan hak pilihnya di pemilihan tahun 2029. Oke, untuk teman-teman Gen Z di rumah yang akan nanti menjadi pemilih pemula di pemilihan tahun 2029, saya ingin bilang, ayo gunakan hak suara kita dengan baik, tidak boleh apatis, dan jangan golput. Demikianlah podcast kita kali ini, dan terima kasih untuk Wilman yang udah berkenan hadir di studio. Untuk teman-teman pemilih, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Takalar dan seluruh akun media sosial KPU Kabupaten Takalar yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.